Hutan pinus berkabut. Di sebuah desa kecil di dekat kaki Gunung Mera, terdapat sebuah hutan pinus yang indah dan misterius. Hutan ini sering diselimuti kabut tebal, membuatnya terlihat seperti sebuah tempat yang tidak nyata. Penduduk desa telah lama menghindari hutan ini karena takut akan hal-hal yang tidak diketahui. Namun, ada beberapa orang yang penasaran dan mencoba memasuki hutan pinus berkabut. Mereka berharap dapat menemukan sesuatu yang berharga atau mengalami petualangan yang menarik. Tapi, setiap orang yang memasuki hutan ini tidak pernah kembali. Mereka hilang secara misterius tanpa meninggalkan jejak atau petunjuk apapun. Penduduk desa menjadi takut dan percaya bahwa hutan pinus berkabut itu adalah tempat yang berbahaya. Mereka menghindari hutan ini dan tidak ada yang berani memasuki lagi. Tapi, suatu hari, ada seorang pemuda bernama Harry yang kembali dari hutan pinus berkabut. Ia terlihat bingung dan tidak ingat apa yang telah terjadi padanya. Saat ditanya oleh penduduk dan pihak kepolisian, Harry hanya terdiam dengan tatapan kosong. Ia tidak dapat mengingat apapun tentang pengalamannya di hutan pinus berkabut. Penduduk desa sangat penasaran tentang apa yang telah terjadi pada Harry. Mereka berharap bahwa Harry dapat memberikan petunjuk tentang apa yang terjadi di hutan pinus berkabut. Tapi, Harry tetap diam dan tidak dapat mengingat apapun. Harry tinggal di desa bersama pamannya, Jeff sangat khawatir tentang keponakannya dan berharap bahwa Harry dapat kembali normal. Tapi, Harry tetap bingung dan tidak dapat mengingat apapun tentang pengalamannya di hutan pinus berkabut. Suatu waktu, Harry kembali menghilang. Jejaknya mengarah kembali ke hutan pinus berkabut. Paman Jeff sangat khawatir dan memanggil nama Harry setiap sore, berharap keponakannya kembali. Tapi, tidak ada jawaban. Beberapa bulan berlalu, Harry kembali pada suatu petang. Tubuhnya lebih berisi dari sebelumnya, wajahnya terlihat lebih tampan dan muda. Paman Jeff sangat bingung tentang apa yang sebenarnya dialami oleh Harry di dalam hutan pinus berkabut itu. Ia tidak dapat memahami mengapa Harry dapat kembali dengan kondisi yang berbeda. Paman Jeff berharap bahwa Harry dapat memberikan petunjuk tentang apa yang terjadi di hutan pinus berkabut. Tapi, Harry tetap diam dan tidak dapat mengingat apapun tentang pengalamannya. Paman Jeff hanya dapat berharap bahwa suatu hari nanti, Harry dapat mengingat apa yang telah terjadi padanya di hutan pinus berkabut itu. Paman Jeff sangat penasaran tentang apa yang sebenarnya dialami oleh Harry di dalam hutan pinus berkabut. Ia memutuskan untuk mengawasi Harry lebih dekat, berharap dapat menemukan petunjuk tentang apa yang terjadi di hutan itu. Setiap hari, Paman Jeff mengamati Harry dengan seksama. Ia melihat bahwa Harry memiliki perubahan yang signifikan dalam beberapa minggu terakhir. Harry terlihat lebih sehat dan lebih tampan, serta memiliki aura yang berbeda. Paman Jeff juga melihat bahwa Harry memiliki kebiasaan baru. Ia sering berjalan-jalan di sekitar desa pada malam hari, dan kadang-kadang menghilang selama beberapa jam tanpa penjelasan. Paman Jeff curiga bahwa Harry masih memiliki hubungan dengan hutan pinus berkabut, dan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, Paman Jeff memutuskan untuk mengikuti Harry. Ia melihat bahwa Harry berjalan menuju hutan pinus berkabut, dan bahwa kabut tebal menyelimuti hutan itu. Paman Jeff merasa takut, tapi ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Harry.
Paman Jeff mengikuti Harry dari jauh dan melihat bahwa Harry memasuki hutan pinus berkabut. Ia melihat bahwa kabut tebal menyelimuti Harry dan bahwa Harry menghilang dalam beberapa detik. Paman Jeff menunggu selama beberapa jam, tapi Harry tidak kembali. Ia memutuskan untuk kembali ke desa dan menunggu Harry di rumah. Keesokan paginya, Harry kembali ke rumah dengan wajah yang cerah dan aura yang berbeda. Paman Jeff tidak dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi pada Harry. Ia berharap bahwa suatu hari nanti Harry dapat mengingat apa yang telah terjadi padanya di hutan pinus berkabut itu. Tapi, untuk sekarang, Paman Jeff hanya dapat menunggu dan mengamati Harry dengan seksama. Harry duduk di ruang tamu, memandang keluar jendela dengan tatapan yang kosong. Paman Jeff duduk di sebelahnya, mengamati Harry dengan seksama. "Aku merasa ada sesuatu yang familiar," kata Harry tiba-tiba. "Aku tidak tahu apa itu. Tapi aku merasa seperti pernah mengalami sesuatu yang sama sebelumnya." Paman Jeff memandang Harry dengan penuh perhatian. "Apa yang kamu maksud?" tanya Paman Jeff. Harry menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu. Aku hanya merasa ada sesuatu yang samar-samar di pikiranku. Seperti rubah putih, wanita cantik, dan desa yang ramai." Paman Jeff terkejut. "Rubah putih? Wanita cantik? Desa yang ramai?" Ulang Paman Jeff. "Apa yang kamu maksud dengan itu?" Harry mengangkat bahu. "Aku tidak tahu. Aku hanya merasa ada sesuatu yang terkait dengan itu. Tapi aku tidak bisa mengingat apa itu." Paman Jeff memikirkan tentang kata-kata Harry. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang penting di balik kata-kata Harry. Tapi ia tidak bisa memahami apa itu. "Aku akan mencoba membantu kamu mengingat," kata Paman Jeff. "Tapi kamu harus berusaha untuk mengingat juga." Harry mengangguk. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang penting yang harus diingatnya. Ia akan berusaha untuk mengingat apa yang terjadi di hutan pinus berkabut itu. Dalam beberapa hari berikutnya, Harry terus berusaha untuk mengingat apa yang terjadi di hutan pinus berkabut. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang samar-samar di pikirannya. Tapi ia tidak bisa memahami apa itu. Tapi, suatu hari, Harry memiliki mimpi yang aneh. Ia melihat dirinya berada di desa yang ramai, dengan wanita cantik yang tersenyum padanya. Dan di sebelahnya, ada rubah putih yang berjalan dengan anggun. Harry terbangun dengan jantung yang berdebar. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang penting yang harus diingatnya. Ia akan berusaha untuk mengingat apa yang terjadi di hutan pinus berkabut itu. Hari-hari berlalu, dan Harry terus berusaha untuk mengurung diri di rumah. Ia tidak ingin kembali ke hutan pinus berkabut, karena ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sana. Ia mencoba untuk mengalihkan pikirannya dengan membaca buku dan menonton film. Tapi ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang menariknya kembali ke hutan itu. Suatu malam, ketika Harry sedang duduk di ruang tamu, ia melihat rubah putih di depan rumahnya. Rubah itu menatapnya dengan mata yang tajam. Dan Harry merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Rubah putih itu mulai berjalan menuju hutan pinus berkabut. Dan Harry merasa bahwa ia sedang dituntun untuk mengikuti. Harry merasa takut dan tidak ingin mengikuti rubah putih itu. Tapi, ia merasa bahwa ada sesuatu yang memaksanya untuk datang. Ia berdiri dan mengikuti rubah putih itu.
tanpa sadar bahwa ia sedang berjalan menuju hutan pinus berkabut. Tiba-tiba, Harry dikejutkan oleh tepukan di bahu oleh pamannya. "Paman Jeff, apa yang terjadi, Harry?" tanya Paman Jeff dengan suara yang penuh perhatian. Harry menggelengkan kepala, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Dan ia tidak ingin membicarakan tentang rubah putih itu. Paman Jeff memandang Harry dengan penuh perhatian. Ia melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Harry. Dan ia ingin membantu keponakannya itu. "Ayo, Harry, kita pergi dari sini," kata Paman Jeff. "Kita akan pindah ke kota dan meninggalkan desa ini. Mungkin itu akan membantu kamu untuk melupakan apa yang terjadi di hutan pinus berkabut." Harry mengangguk setuju tanpa ragu-ragu. Ia ingin meninggalkan desa itu dan melupakan apa yang terjadi di hutan pinus berkabut. Ia ingin memulai hidup baru di kota, jauh dari hutan pinus berkabut dan rubah putih itu. Keesokan harinya, Harry dan Paman Jeff pergi dari desa itu, meninggalkan hutan pinus berkabut dan semua misteri yang ada di sana. Mereka berdua berharap bahwa hidup baru di kota akan membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi mereka. Tapi, apakah mereka benar-benar bisa meninggalkan masa lalu mereka?